Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara-saudara masyarakat sekalian, bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Baik, mari kita mulai kuliah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Silakan Asrul dibaca. Quran surahnya terserah aja, Pak. Surah Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah tahu? Kalau salah surat ke 59. Coba lihat. Ada? Surat ke-62, Asrul. Surat ke-62. Ayat 9, 10, 11. Nah, udah ketemu. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanu idza nudiya lis-salat lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah zikrillahi wa dharu bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qa'ima. Qul ma indallahi khairum manallahwi wa minat tajarrah. Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran bisa kuliah ini dapat berjalan dengan baik, dapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sedikit nanti terkait bacaan tadi ya. Rasul mungkin bisa lebih giat lagi baca Al-Quran juga yang lainnya. Dalam proses kalau kita mau motong baca Al-Quran, nah potongannya itu selain dari tajwid juga dari artinya nanti bisa saudara pahami. Contoh tadi kalau asru terpotong ke ila zikrillah, nah, ulangnya lagi fas'au, bisa kan artinya kan tuh bersegeralah mengingat Allah gitu ya. Kalau ila zikrillah kepada Allah terpotong. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Ya, dari arti bisa kita ambil lanjutan kalau memang tidak sampai suaranya ya. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Ini pertemuan ke-7 berarti sesuai dengan rancangan pembelajaran kita untuk pertemuan ke-8 nanti ujiannya. Hari ini berarti untuk materi masih transaksi pembiayaan mudharabah. Baik, ini hari ini Bapak akan ajarkan terkait mudharabah, berarti minggu depan kita laksanakan ujian mid semester atau ujian tengah semester. Materi hari ini kita akan bahas terkait modal kas dan non kas. Nah, ini pembahasan lanjutan di mana dalam soal-soal sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Sekarang Bapak akan berikan lengkap dari apa yang sudah diajarkan, kita akan pahami lebih lanjut nantinya. Karena nanti tidak ada lagi yang salah dalam proses pencatatan transaksi mudharabah yang modalnya kas dan modal non kas. Kemudian ditambah satu lagi itu untuk proses pengakuan jika ada kerugian. Di mana kerugian ini bukan karena kelalaian daripada pengelola atau nasabah sebagai penerima pembiayaan, tapi adalah kesalahan yang terjadi memang di luar kemampuannya atau faktor alami ya, faktor alam. Jadi kalau faktor alam bukan karena kelalaian dari pengelola, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Dalam hal ini berarti bank syariah memberikan pembiayaan. Bagaimana proses pengakuan kerugian? Oke, kita masuk dari modal dulu ya. Untuk pembiayaan mudharabah sebelum yang sudah disampaikan, ini sifatnya adalah
pembiayaan investasi berarti ya, di mana dia ada kerjasama akad antara dua pihak, pemilik dana dan pengelola dalam suatu usaha. Sehingga yang diserahkan oleh bank itu bentuknya adalah modal usaha. Usahanya usaha produktif maksudnya ya. Nah, pemberian modal ini itu bisa dalam bentuk kas dan bisa bentuk non-kas. Kalau bentuknya kas atau tunai, maka bank akan mengakui jumlah dana yang diserahkan dalam bentuk tunai kas itu besarnya adalah sebesar jumlah uang kas atau tunai yang diserahkan. Itu besar yang diakui ya. Dan itu dicatat atau diakui sebagai investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah. Jadi akunnya nanti namanya adalah investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah. Berapa besarnya? Sebesar jumlah kas yang diserahkan atau jumlah tunai yang diserahkan kepada nasabah. Atau bisa juga melalui transfer rekening. Artinya bentuknya adalah tunai, uang tunai. Kemudian kalau bentuknya non-kas bagaimana? Nah, sini ada perbedaan. Kalau untuk non-kas berupa barang, artinya modal diserahkan berupa barang ya, yang tidak tunai diserahkan, maka itu diakui sebesar nilai wajar. Ya, jadi yang dinilai nilai wajar dari barang tersebut, bukan nilai tercatatnya. Yang diambil adalah nilai wajarnya. Maka karena diambil nilai wajar itu ada kemungkinan. Kemungkinannya adalah nilai wajar dan nilai tercatat itu akan ada perbedaan nilainya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari nilai tercatat. Oke, ulang kembali ya. Nanti yang diambil adalah nilai tercatat. Jadi pada saat modal diserahkan, maka bank akan mencatat dan akan mengakui itu sebagai investasi mudharabah dan akan mengakui besarnya investasi sebesar nilai wajar. Ya, nilai wajar bukan nilai yang tercatat. Kalau terjadi perbedaan atau ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat, maka kalau besar nilainya, nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat, maka selisihnya itu diakui sebagai keuntungan. Dan dia akan diakui secara secara beransur-ansur pengakuannya ya. Tapi di awal penyerahan modal itu akan diakui sebagai keuntungan. Penyerahan aset mudharabah. Kemudian akan diakui secara bertahap atau diamortisasi selama jangka waktu akad keuntungan ya. Tapi kalau selisih nilai wajar dengan nilai tercatat lebih kecil, maka itu diakui sebagai kerugian penyerahan aset mudharabah. Langsung diakui di awal. Nah, oke ya. Habis itu paham ya? Karena sifatnya pengulangan. Jadi berikan dalam latihan-latihan juga sudah berikan. Kemudian yang tambahan di sini adalah kalau terjadi kerugian selama investasi mudharabah dilakukan. Bagaimana cara pengakuannya? Nah, cara pengakuannya ada dua ya. Bank dapat mengakui kerugian tersebut langsung pada saat terjadinya informasi kerugian. Atau diakuinya setelah berakhirnya akad atau pada saat akad berakhir. Bagaimana proses pencatatannya? Ada yang tahu? Dari slide yang Pak berikan kan sudah ditampilkan ya. Bagaimana cara pengakuannya? Ada yang tahu enggak? Siapa yang tahu bagaimana cara pengakuan? Kalau seandainya terjadi kerugian dalam transaksi pembiayaan mudharabah. Nah, di mana di sini yang menanggung adalah bank karena kerugian itu bukan karena kesalahan dari pengelola atau nasabah. Oke, ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Siapa? Dina Putri. Dina Putri, silakan Dina. Yang langsung diakui bank ya, Pak. Boleh, yang dilangsung bagaimana caranya? Beban kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Ya, itu yang langsung ya. Jadi kalau Ya. yang langsung diakui, berarti kita langsung akui itu sebagai beban
kerugian investasi mudharabah. Itu di debit apa di kredit, Dina? Di debit, Pak. Bannya di debit. Kemudian Debit. kreditnya apa? Investasi mudharabah. Investasi mudharabah. Berarti pada saat bank mengakui itu sebagai kerugian, beban kerugian investasi mudharabah, otomatis saat itu juga modal cash tunai yang bank serahkan kepada nasabah sudah langsung berkurang. Berarti nanti di akhir akan modal yang dikembalikan oleh nasabah itu adalah sisanya saja. Oke ya, kurangi dengan kerugiannya. Kalau pengakuannya tidak langsung, jadi pada saat kejadian itu dibentuk dana cadangan dulu. Jurnalnya apa, Dina? Beban penyisihan kerugian investasi mudharabah di debit, Ya. kreditnya cadangan penyisihan kerugian investasi mudharabah. Oke, jumlahnya berapa? Sebesar kerugian yang disampaikan oleh nasabah. Kemudian saat akad berakhir, jurnalnya apa? Saat akad berakhir, artinya kita mengakui kerugian tersebut. Bank mengakui kerugian. Jurnalnya apa, Dina? Pak. Saat pengakuannya apa? Saat apa tadi, Pak? Saat bank mengakui. Kalau saat terjadi kan baru dibentuk dana cadangan. Saat bank mengakui kerugian pada saat akad berakhir, jurnalnya apa? Tahu, Pak. Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Silakan. Pengakuan kerugian saat akad berakhir ya, Pak. Dari yang lanjutan tadi ya, lanjutan yang dari Dina Lanjutannya, tadi. Pak. Jurnalnya cadangan penyisihan kerugian investasi mudharabah di debit, kreditnya beban penyisihan kerugian investasi mudharabah, Pak. Ya, betul ya. Jadi kalau kita sudah mengakui kerugian itu sebagai kerugian dalam investasi, otomatis investasi mudharabahnya berkurang. Karena yang kita akui itu adalah modalnya. Modal yang kita akui itu akan berkurang. Pak, kelihatan ya? Ya, ini beban penyisihan kerugian investasi mudharabah. Ini saat terjadi, tapi dibentuk dana cadangan dulu. Cadangan penyisihan kerugian investasi mudharabah. Kemudian pada saat mau diakui itu sebagai bagian kerugian, maka cadangan ini pindah ke debit. Nah, kemudian baru kita akui itu sebagai kerugian. Sehingga investasinya tadi yang awalnya ada di debit pindah ke kredit. Kalau investasi pindah ke kredit berarti terjadi pengurangan nilai investasi bank pada usaha nasabah tersebut. Ya. Nah, kalau pembentukan pada saat kejadian tapi belum diakui dengan adanya beban penyisihan kerugian investasi mudharabah, cadang penyisihan ini berarti bank mengakui ini sifatnya sementara sehingga ini dibentuk dana cadangan. Dana cadangan ini berarti mengurangi modal bank secara keseluruhan berarti ya, bukan modal bank dari usaha tersebut. Tapi kalau sudah diakui itu sebagai bagian dari kekurangan investasi mudharabah, baru nanti dana cadangan itu dikembalikan lagi, kemudian investasi nasabah itu akan berkurang. Oke ya, nah itu catatan penting dari poin-poin tadi untuk mudharabah non kas, dan bagaimana pengakuan kalau terjadi kerugian. Oke, kita lihat contoh yang latihan yang kemarin ya. Bisa jawab atau ada yang ada kesulitan untuk menjawabnya. Yang latihan 4 berarti ya. Nah, yang ini kelihatan ya.
soal latihan 3, tapi di Google Classroom itu masuk ke latihan 4. Oke, kita lihat di sini ya, dari soal ini, di mana di sini Pak Riki mendapat pembiayaan mudharabah untuk usaha ya di bidang transportasi umum. Nilai pembiayaannya itu 500 juta. Ini terdiri dari kas dan non kas. Nah, non kasnya berupa bus ya. Ada besar dan ada yang kecil. Oke, kita coba ya untuk transaksi jurnalnya. Silakan untuk yang pertama dulu. Coba Kartika. Kartika, jurnal pertama ini kita buat tanggal berapa ini dulu? Tanggal berapa yang pertama jurnal kita buat? Tanggal 15, Pak. Januari. Jurnalnya apa? Kontrak komitmen investasi mudharabah Ya. pada kewajiban komitmen investasi mudharabah. Berapa nilainya? 500 juta. 500 juta. Kontrak komitmen itu artinya apa itu? Artinya bank membuat komitmen ya dengan nasabah kalau modal itu diserahkan. Nanti pada tanggal berapa modal diserahkan? Tiga di sini ya, modal penyerahan modal ada 3 kali ya. Kas 1 kali, kemudian non kas 2 kali. Ya. Jadi kenapa kita bentuk kontrak komitmen? Kenapa Kartika? Kontrak tuh supaya mencegah terjadinya kayak salah satu pihak mencurangi. Maksudnya di sini kan dibentuk rekening administratif ya, kontrak komitmen pada kewajiban komitmen dibuat jurnalnya itu karena penyerahan di sini ya, karena penyerahan modal itu ada perbedaan dengan tanggal akadnya. Jadi akadnya dulu, kemudian nanti modal diserahkan beberapa hari ke depan. Kita buat komitmen dulu ya. Komitmen artinya bank sudah punya komitmen akan memberikan pembiayaan sejumlah 500 juta, tapi modalnya ini belum diserahkan. Jadi dimasukkan ke rekening administratif. Nah, itu dibentuk kontrak komitmen dan kewajiban komitmen. Oke, berikutnya tanggal berapa lagi jurnalnya? Coba Agdise. Tanggal berapa lagi? Setelah tanggal 15 Januari, lanjutnya berarti tanggalnya berurutan ya. Tanggal 17. 17 Tanggal apa? 17, Pak. 17. Jurnalnya apa? Persediaan aset mudharabah pada kas. Berapa nilainya? Persediaannya berapa? 188 juta, Pak. Kemudian kasnya? Kasnya juga 188 juta, Pak. Ya. Nah, itu menunjukkan adanya pembelian barang ya, pembelian barang, kemudian barang tersebut diakui sebagai persediaan aset mudharabah. Oke, kemudian Sylvia. Selanjutnya tanggal berapa lagi Sylvia? Tanggal 18, Pak. 18 Januari. Jurnalnya apa? Persediaan aset mudharabah pada kas, Pak. Persediaan aset mudharabahnya berapa? 160 juta, Pak. Kemudian? Kasnya 160 juta. Oke, ada lagi tanggal 18? Ada, Pak, investasi mudharabah Berapa? pada persediaan aset mudharabah, keuntungan penyerahan aset mudharabah, Pak. Berapa? Investasi mudharabahnya berapa? 200, Pak. Nah, kemudian? Persediaan asetnya 188, Pak. Keuntungannya 12, Pak. Semuanya 12 juta. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan tadi ya. Di mana di sini nilai tercatatnya adalah nilai beli 188 juta, tapi saat diserahkan ternyata ada perubahan. Ini sebagai contoh saja ya. Nilai wajarnya ternyata jadi 200 juta. Ada perbedaan, di mana perbedaannya lebih besar nilai wajar. Yang diambil
atau yang diakui sebagai nilai wajar itu yang sebagai investasi mudharabah dan nilai wajar. Jadi ada selisih 12 juta. Nah, 12 juta itu diakui sebagai keuntungan penyerahan aset mudharabah. Berapa nilainya? Selisihnya berapa? Sebesar selisihnya itu 12 juta. Nah, 12 juta ini baru diakui sebagai keuntungan penyerahan aset mudharabah tangguhan. Jangan lupa tangguhannya. Karena ini belum bisa diakui ya. Tapi baru bisa dicatat saja, belum bisa diakui. Jangan lupa ini belum bisa diakui. Kapan nanti bisa bank mengakui ini sebagai keuntungan? Yaitu setiap bulan berarti, selama akad berlangsung. Ini berapa lama akadnya nih? Jangka waktu pembiayaannya 6 bulan. Berarti per bulan akan diakui sebesar berapa, Asrul? Berarti 12 juta itu diakui setiap bulan jumlahnya berapa? Berapa, Asrul? Selisihnya 12 juta tadi ya. Kemudian dalam ketentuannya itu akan bisa bank akui secara bertahap atau diamortisasi selama jangka waktu. Selisihnya 12 juta keuntungannya. Jangka waktu 6 bulan. Berarti per bulan nanti bisa diakui berapa, Asrul? Berapa? Berarti tinggal dibagi saja 12 juta bagi 6. Berapa dapatnya? Berapa? 12 bagi 6 berapa, Asrul? 2, Pak. 2 apa? 2 juta. 2 juta. Berarti tiap bulan diakui 2 juta. Sebesar 2 juta itu diakui oleh bank. Oke, berikutnya tanggal 19 ya. Setelah tanggal 18 berarti selanjutnya tanggal 19. Jurnalnya apa? Uike Aulia Fitri. Tanggal 19 Januari. Di debit investasi mudharabah sebesar 150 juta rupiah. Di debit kerugian penyerahan aset mudharabah sebesar 10 juta rupiah. Ya. Di kredit persediaan aset mudharabah sebesar 160 juta rupiah. Di debit kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 160 juta rupiah. Di kredit kontrak komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 160 juta rupiah, Pak. 100. Oke, kemudian kalau penyerahan modal ya, itu di bawahnya jangan lupa dibuat di kontrak komitmen yang dibuat di awal itu jangan lupa untuk dibalik ya. Kewajiban pindah ke debit karena kewajiban bank sudah dilaksanakan, yaitu menyerahkan modal. Tapi nilainya sebesar pengakuan investasi. Tadi investasinya berapa, Weni? Investasi berapa tadi nilainya? Nilai investasinya berapa? Diakui sebesar nilai investasi ya. Bukan nilai tercatat, sebesar nilai investasi. Berapa? 200 juta, Pak. 150 juta untuk yang kedua ya. Oke, ini kalau Bapak share langsung 2 layar kelihatan nggak? Kelihatan?
Dina Putri? Ada kelihatan kalau Pak share 2 layar seperti ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Pak kecilkan soalnya. Oke, nah ini ya, tadi yang ditulis tadi. Ini pengakuan kontrak komitmen berarti ya, 500 juta. Kemudian saat kita beli barang tentu akan keluar uang sebesar dana cash yang kita keluarkan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian tanggal 18 ada pengakuan investasi karena sudah ada penyerahan barang, yaitu sebesar 200 juta. Nah, kemudian aset yang diserahkan apa? Yang bus sedang. Jumlahnya berapa? 188 juta. Ada selisih sebesar 12 juta. Nah, itu keuntungan tangguhan berarti. Ya. Nah, di bawahnya jangan lupa buat di balik akun ya, kontrak komitmen pada kewajiban komitmen awalnya di kredit pindah ke kredit. Itu artinya kewajiban bank menyerahkan dana sudah selesai. Nilainya berapa ya? Sebesar yang diakui sebagai investasi mudharabah. Mau terputus tadi ya, ada gangguan di koneksinya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini investasi mudharabah sebesar 200 juta. Maka kewajiban komitmen pada kontrak komitmen juga sama nilainya 200 juta. Yang kedua, di sini ada investasi mudharabah senilai wajarnya 150 juta. Ada selisih dengan nilai tercatat, berarti rugi. Nah, kontrak komitmennya ini, kewajiban pada kontrak komitmen tentu akan sama dengan nilai investasi, karena ini bentuk penyerahan. Oke ya, kemudian terakhir berarti ada penyerahan bentuk tunai, yaitu sebesar sisanya 150 juta. Nah, itu diakui sebagai investasi mudharabah. Kemudian diserahkan, kalau tunai berarti kreditnya kas berarti ya. Tapi kalau dimasukkan ke rekening nasabah berarti rekening nasabah ya akan bertambah. Bawahnya jangan lupa kalau ada biaya administrasi, otomatis ini akan dicatat sebagai biaya administrasi. Oke, ini ada tinggal berarti satu ya. Apa yang tinggal di sini ya? Kontrak komitmen ya. Kontrak komitmen. Nilainya berapa? 150 juta. Baik, nah itu sampai di situ berarti adalah selesai penyerahan modal. Selanjutnya apa? Selanjutnya bank menunggu pembayaran bagi hasil setiap bulan. Nah, proses pencatatan dalam proses bagi hasil, itu ada 2 prosesnya ya. Apabila nasabah membuat laporan, kemudian membayar bagi hasil hak bank, berbeda tanggalnya, maka saat tanggal pelaporan, apa yang disampaikan nasabah kita catat dulu sebagai piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 6 juta, kemudian baru
kreditnya pendapatan bagi mudharabah akural. Akural itu artinya belum bisa diakui, tapi sudah bisa kita catat dulu ya sebagai pendapatan yang akan masuk pada saat nasabah bayar. Oke, kemudian nasabah bayar, nah, baru kita catat ini sebagai pendapatan. Oke, nasabah bayar di sini dalam contoh soal ini kan dilaporkan setiap akhir bulan ya. Kemudian dibayarnya baru tanggal 5. 28 Februari itu dilaporkan pendapatan 15 juta. Yang dijadikan hak bank kan hanya sesuai nisbah ya, nisbah 40% bank. Berarti 40% dari 15 juta itu adalah 6 juta. Oke, nasabah bayar 6 juta berarti kalau dia debit rekening nasabah berkurang. Kita debit 6 juta, kemudian piutangnya, karena sebelumnya sudah diakui piutang, berarti itu piutangnya akan berkurang, karena yang dibayarnya adalah yang ini. Piutangnya sebelumnya di debit, pindah ke kredit, artinya berkurang. Piutang pendapatan bisnis mudharabah 6 juta. Nah, kalau nasabah sudah bayar, baru bisa kita akui sebagai pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit, yang sebelumnya akural kita pindahkan ke debit. Nah, kalau pendapatan sudah di kredit berarti itu sudah bisa diakui dan nanti akan bank bisa akui sebagai pendapatan dan akan dibagi dengan nasabah yang memiliki rekening tabungan. Oke. Kemudian nah di sini baru ada pengakuan keuntungan tanggungan penyerah aset mudharabah di debit. Nah, sebelumnya kan di kredit posisi ya, karena sudah masuk angsuran bulan pertama sudah berjalan, sudah ada pembayaran, itu sudah bisa diakui. Caranya tinggal dibuang saja tangguhannya. Sebelumnya di debit kita pindahkan keuntungan tanggungan penyerahan aset mudharabah ke debit, kemudian keuntungan penyerahan aset mudharabah di kredit, nah buang tangguhannya, sekarang sudah bisa diakui. Artinya setiap bulan itu bulan yang ini hasil usaha bulan Februari yang dibayarkan Maret itu sebenarnya bank ada dapat keuntungan itu ya. Pertama dari pendapatan hasil usaha, yang kedua dari penyerahan 2 juta. Jadi totalnya ada 6 juta. Oke. Berikutnya tanggal-tanggal berikutnya akan sama itu ya. Nah, bedanya bulan berikutnya ada pengembalian modal karena sistem modal tunai itu dikembalikan secara bertahap. Otomatis nasabah nanti bulan berikutnya pada saat dibayar tanggal 5 April, berarti akan ada 2 pembayaran, pengembalian modal 30 juta per bulan plus pembayaran bagi hasil untuk bank. Sehingga di sini besarnya adalah 38 juta. Karena hak bank kan sebelum tanggal 31 Maret dilaporkan 20 juta ya, 40%-nya adalah berapa? 20 juta, kemudian 40%-nya 8 juta. Kemudian bayar 5 April, nah berarti rekening Pak Riki itu berkurang. Modal pengembalian modal 30 juta plus bagi hasil 8 juta, 38 juta. Bawahnya berarti piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 8 juta, kemudian investasi mudharabah 30 juta. Berarti ini piutang yang berkurang adalah ini yang sebelumnya di debit pindah ke kredit berkurang. Investasi sebelumnya di debit pindah ke kredit berarti berkurang. Sekarang nilai tunai kas yang sebelumnya diserahkan 150 juta sudah dikembalikan 30 juta. Berarti sisanya 5 bulan lagi adalah 120 juta. Kemudian karena sudah bayar, nah berarti itu bisa diakui sebagai pendapatan bagi hasil mudharabah. Sama dengan atasnya, dan terakhir keuntungan. Nah, selanjutnya sama itu. Sampai berakhir sama, yang beda berarti hanya terakhir saat penyerahan modal. Nah, ini Bapak lanjut saja ya. Berarti yang beda adalah yang penyerahan terakhir saja. Yaitu terakhir itu kan ada pengembalian ya. Oke. Pengembaliannya tinggal dicatat lagi itu sebagai aset. Persediaan aset, kemudian investasinya berkurang. Kalau dilihat sini kan asetnya tidak berkurang ya. Aset non kasnya tidak berkurang. Ada yang tahu kenapa tidak berkurang aset non kasnya? Ada yang tahu kenapa tidak berkurang? Ada?
Sinta Pratama, kenapa nilai aset non-kasnya tidak berkurang nilainya? Kan sama dengan atas tadi ya. Kenapa tidak berkurang? Biasa kalau aset non-kas itu kan nilainya menyusut ya. Kenapa tidak menyusut? Nggak tahu. Ada yang tahu? Wike? Ada? Nggak ada ya. Ada yang tahu? Karena biasanya kalau penyusutan itu, orang akan melakukan pencatatan atau dalam ketentuannya memang hitungannya dalam tahunan. Penyusutan dalam tahunan biasanya ya. Tapi kalau dalam hal ini Bapak contohkan yang Bapak anggap ini dalam, karena ini masih di bawah 1 tahun 6 bulan ya. Jadi tidak dianggap ada penyusutan. Tapi kalau perusahaan ingin menganggap menyusutnya bulanan, berarti dilakukan penyusutan bulanan. Ini dalam contoh ini Bapak anggap ini dalam penyusutan dilakukan dalam 1 tahun, sehingga kalau dalam di bawah 1 tahun itu nilainya tidak berkurang. Harusnya bagaimana? Harusnya memang kalau yang bagusnya ya, kalau sudah digunakan ya menyusut berarti ya. Bisa dilakukan tiap bulan ya bisa. Kalau penyusutan adalah kebijakan dari bank berarti. Oke, nah itu saja materi untuk hari ini, sifatnya pengulangan dan pembahasan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, mungkin Bapak coba ulas kembali dari apa yang sampaikan tadi. Dalam pembiayaan mudharabah itu, penyerahan modal kepada nasabah itu dapat berupa kas dan non-kas. Kalau dia berupa kas, maka bank akan akui itu sebagai investasi besarnya sebesar jumlah kas yang diserahkan. Kalau dia non-kas, maka bank akan catat sebagai investasi mudharabah, nilainya diakui sebesar nilai wajar. Kalau terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat, kalau lebih besar, untung berarti. Kalau kecil nilai wajar, rugi. Ya. Kemudian terkait kerugian. Kalau terjadi kerugian selama berlangsung investasi mudharabah dan kerugian bukan karena kelalaian dari nasabah, maka bank akan menanggung kerugian itu. Prosesnya pengakuannya. Kalau bank belum mengakui saat kejadian, maka bank akan bentuk dana cadangan, beban penyisian kerugian investasi mudharabah pada dana cadangan ya. Tapi kalau bank mau langsung akui ya langsung saja akui beban kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah. Kalau tidak diakui langsung berarti nanti pada saat akad berakhir yang sebelumnya dibentuk dana cadangan, maka dana cadangan itu akan kita pindahkan ke debit, baru kita akui sebagai investasi mudharabah. Ya. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan untuk ujian tengah semester. Ujiannya by Zoom seperti ini ya. Nanti Bapak akan kirimkan soal, dan soal Bapak langsung tampilkan share di layar Zoom seperti ini. Saudara langsung mengerjakan soal latihan. Dan dikumpulkan selesai waktu kuliah, waktu langsung diserahkan pengiriman ke Google Classroom. Oke. Asrul ada pertanyaan? Pakaiannya enggak harus hitam putih kan Pak? Pakainya rapi dan sopan. Jadi sampai tidak berbaju lah Pak. Baju lah dete Sarawak itu. Ya pakai ya rapi ya. Ada yang pakai baju di atas celana, di bawah celana pendek dia. Nanti saudara tidak sadar berdiri yang kelihatan nanti. Ya, kemudian yang mahasiswi, ya gunakanlah pakai jilbab ya, jangan pakai jilbab sorong. Oke? Tidak ada? Kalau ada masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Daftar hadir sudah diisi di kampus ya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kalau memang tidak ada, atau kalau ingin mempelajari nanti kalau ada pertanyaan masih bisa. Silakan dikirim ke WA group ya. Baik, Bapak kira tidak ada ya? Tidak ada, mari sama-sama kita akhir kuliah hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.